Nah, di sini ada Agim. Nah, Agim harus setara, harus adil, dan termasuk juga tadi Pak JK sampaikan nggak boleh kampanye di masjid. Menurut gimana? Yang mana pertanyaannya nih, kesetaraan atau kampanye? Begini Mbak, maaf kepada semua orang tua yang hadir di sini. Jadi kalau kereta api mah tergantung lokomotif. Kalau lokomotifnya sadar, benar, insya Allah gerbong akan terbawa dengan baik. Punten ya, ini semua yang hadir di sini dan beberapa tokoh-tokoh yang menyimak itu sebetulnya karena takdir saja jadi lokomotif begini. Dan nggak pinter-pinter juga kalau ditakdirkan jadi mah jadi. Yang ngaco juga ditakdirkan jadi. Maaf ini ya, jangan ada yang tersinggung. Jadi kita gaya begini tuh karena takdir. Seperti ini, maaf ya. Biasanya botol contohnya. Kalau botol air minum 5.000 casing. Ganti dengan jus 10.000. Ganti dengan madu sumbawa 100.000. Ganti isinya dengan madu sider 1,5 juta. Jadi tergantung isi. Nah, yang namanya pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas itu cuma casing. Nah, saya khawatir kita ini lebih sibuk dengan casing daripada isi. Akibatnya riuh saja begini. Persoalan yang remeh bisa jadi casing bagus untuk cari popularitas dan sebagainya. Ini teh ngerti nggak sih Mbak Tena? Jadi saya teh, iya tenang. Ya, dikit lagi ya. Ya, mangga. Jadi saya teh sangat berharap ini hamba-hamba Allah yang dikasih casing, pangkat, jabatan, kedudukan, sing sadar pasti mati kita ini, ya kan? Dan pasti dipertanggungjawabkan. Ini kita duduk-duduk begini teh dihormat tuh. Karena Allah nutupin aib kita, benar. Kalau dibuka bubar nih Pak. Maaf ya, Mbak. Benar? Benar tidak ini? Pak Amin jangan lihat saya begitu, Pak Amin. Jadi mumpung ada umur ini ya, siapapun yang dikasih casing, pangkat, jabatan, kedudukan. Satu pertanyaannya adalah, saya tuh bagian dari masalah atau bagian dari solusi di negeri ini. Jangan karena gaya oleh casing ini jadi sumber masalah. Yang kedua, ingin sekali siapapun yang dikasih casing, para pemimpin dalam bentuk apapun, saya tuh ngasih contoh apa ke masyarakat ya. Karena jangan sampai casing bagus, tapi isinya comberan. Nanti bisa segala ditabrak dan sebagainya. Iya, saya juga kan. Yang ketiga, sumber energi Pak. Yang ketiga, satu apa tadi, saya tuh bagian dari, saya juga suka mikir gitu, saya tuh solusi atau masalah di negeri ini. Ya, walaupun kecil-kecilan gitu, di rumah, di tetangga. Yang kedua, ini saya hidup tuh ngasih keteladanan apa. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting, ternyata yang paling bermakna dari seseorang itu waktu diberi casing adalah perjuangan pengorbanan yang tulus. Ini ketulusan dan selalu indah yang tulus tuh Pak. Jadi jangan sampai berbuat tuh demi ya membangun casing-casing ini. Harusnya udahlah lakukan yang terbaik. Mati kita, tapi puas gitu, mati itu sudah mempersembahkan yang terbaik. Boleh teman-teman bisa ngejawab sedikit, boleh nggak? Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang muji, orang nyaci, kalau kita berbuat baik, Allah tahu tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Pasti ada balasannya. Mungkinkah ada yang kelupaan dibalas? Mungkinkah ada yang ketuker balasannya? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Demi Allah, lakukan aja yang terbaik dalam hidup ini. Udah pasti ada balasannya lah. Kalaupun di dunia dicaci nggak apa-apa, di akhirat ketemu balasannya. Itu aja Mbak. Saya mah pengen yang punya casing teh ikhlas.
Dikit lagi dikit lagi. Ini tadi soalnya kan udah ngomong banyak yang casingnya bagus tapi dalamnya comberan. Saya emang nggak tahu. Ada yang kemudian nggak berani menilai orang. Ada yang kemudian berbuat tidak tulus. Gimana dong Kayaknya mah harus kursus manajemen kolbu. Gini Mbak, kita ya kayaknya di kampus-kampus ada yang kurang ilmu hati. Padahal segala urusan tergantung hati. Hati sedih keluar kesedihan, hati gembira begitu pula, hati jatuh cinta beda ya. Lihat kupu-kupu maunya ngejar aja misal ya. Nah sekarang banyak orang, maaf ya ibu-ibu, mbak-mbak kan lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati, benar? Lebih sibuk menata penampilan daripada menata hati, betul? Jadi kita ini sibuk casing aja hari-hari kita tuh. Makanya khawatir bangsa ini nggak dewasa karena bangsa casing. Yang mahal teh isinya. Itulah. Jadi saya teh pengen sekali hayu. Kita testing sadar, kita pasti mati dan kita pasti dituntut pertanggungjawabannya. Ini duduk-duduk teh gayanya nggak lama, di akhirat Mbak yang lama. Bisa dibebek habis kalau ngaco ya. Menakutkan kalau sudah dibebek habis. Oh iya, di dunia juga kalau waktunya dibuka, nggak bisa ngalangin. Kalau Allah mau ngebuka aib kita, nyungsep nih. Saya juga udah pernah coba dibuka dulu. Tapi kan halal. Sah menurut agama, sah menurut negara, bener Pak? Jadinya tenang-tenang aja. Yang menegangkan itu yang dibukanya aib. Ngejongkeng Pak, nggak bisa enggak. Nah mumpung lagi ditutupin aib, ayo tararobat hadirin. Yang bener ngurus negara teh udahlah. Perkara dunia mah ada nggak akan ketuker. Kalau kita serius, lurus, memberikan yang terbaik seperti para pendahulu kita. Jujur, tulus, dan all out. Insya Allah nggak akan kemana-mana lah. Kita akan bahagia hidup sebentar, mempersembahkan yang terbaik. Saya mohon maaf. Satu lagi ya tuh Satu lagi pesan pada yang berlaga di 171 daerah ini Oh iya, rileks aja ya. Tenang, coba baca surat Ali Imran ayat 26. Benar Mbak? Itu mah udah ada takdirnya, jangan terlalu serius. Seperti itu aja, seperti 17 Agustusan. Makanya jangan terlalu jor-joran, bisa nggak balik modal, udah biasa-biasa aja. Jadi kampanye itu amal soleh, pilkada itu amal soleh. Perkara yang jadi mah nggak akan ketuker demi Allah. Ya, kita udah lihat di Jakarta atau di mana-mana gitulah. Maaf ini mah ya. Yang modalnya besar, kalau nggak ada takdirnya mah nggak jadi. Yang saya nggak nyebut modal kecil Pak ya. Tapi saya ada yang ngebocorin. Modal beliau polling cuma 3%, maaf ya, maaf saya cuma bocoran juga. Patungannya dikit gitu. Tapi kalau udah ditakdirkan jadi mah jadi. Makanya yang paling penting masa kampanye itu masa amal soleh. Jangan ngebohong, jangan janji palsu, jangan tipu menipu, jangan menjatuhkan orang. Rileks aja, ada kalau nggak jadi pasti nggak jadi ya. Dan kalau jadi pasti jadi, tapi jadi amal. Dan kalau jadi teh jangan syukuran. Karena belum kerjanya ya kan. Berapa banyak yang jadi syukuran ditangkap kan memalukan. Tangkap lagi sama KPK. Ini serius hadirin ya. Saya tuh Pak kalau ceramah di daerah tuh suka enak gak enak kalau ada kepala daerah tuh Pak. Udah mah bisa dipakai kampanye, udah itu bisa ditangkap lagi. Makanya jadikanlah kampanye ini menjadi amal soleh. Niatnya lurus, caranya benar. Jadi memang udah takdirnya, enggak jadi ya enggak apa-apa. Kita udah melakukan yang terbaik bagi negeri ini ya kan. Jangan stres, dan stres juga tidak nolong apa-apa ya. Tapi begini ya, bukan hanya kandidatnya yang harus rileks. Kadang pendukungnya lebih panas daripada kandidatnya. Oh iya, pendukung juga biasa-biasa aja ya. Pernah ada yang saking mendukung anggota dewan Pak, yang anggota dewan yang dapat kursi, dia dapat kursi roda karena jatuh dari truk. Biasa-biasa aja lah, kita teh udah sering pemilu, benar? Banyak kerjaan lain yang sangat penting. Saya sarankan kepada masyarakat, kita harus sangat siap bahwa kita teh bakal berbeda pendapat, berbeda keinginan. Kita harus ingat bahwa beda-beda itu tidak selalu identik dengan musuh, ya. Kalau tiap beda musuh, ini musuh semua, benar?
kita juga produk dari perbedaan. Ibu, bapak tuh beda, ya. Kan Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, benar. Ini serius hadirin. Jadi kalau lihat ada perbedaan, relax ya, relax. Saya kalau beda pendapat dengan keluarga ya relax, dan memang beda ya. Nah biasanya kita tuh kalau lihat beda tuh suka ada rasa jadi musuh, jadi lawan. Nggak bisa begitu. Dan ini harus didewasakan oleh semua di keluarga tuh dari kecil juga. Tenang menghadapi perbedaan tuh ya. Nah saya berharap gitu para kandidat juga punya tanggung jawab untuk mendewasakan masyarakat. Jangan sampai sibuk ingin dirinya terpilih. Dan kalau terpilih juga belum tentu yang terbaik. Benar? Halo? Ingat, sekarang sudah 300. Tadi Pak JK kurang input. 300 lebih. Apa yang ketangkap? 2014 itu, Mbak, yang ketangkap kata wakil KPK, saya baca di koran, itu 10 profesor, 200 doktor. Jadi ada juga ya yang intelektual yang tergelincir. Makanya lebih baik jadikan ajang kampanye nih ajang mendidik, mendewasakan masyarakat. Menang nggak menang, udah menang lah. Karena kita udah terlibat di dalam mendewasakan masyarakat. Benar? Setuju Mbak? Sudah segitu aja, jangan ditanya lagi, cukup. Terima kasih banyak.